gaya hidup yang tidak sehat. Nah ini ada yang keliru nih dengan masyarakat modern saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Bersama saya Arbain Al-Azhar di podcast Ramadan kali ini. Sekarang kita sudah menjalani beberapa hari ya di bulan Ramadan. Kita berpuasa tentunya. Namun kita tidak boleh melupakan pentingnya kesehatan tubuh, termasuk pola makan dan juga kebugaran. Hal-hal yang harus kita lakukan tetap menjaga pola tubuh kita tetap sehat dan tentunya menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Lalu hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menjaga pola tubuh kita ataupun pola kesehatan kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, khususnya menjaga kebugaran jantung. Dan di hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang hebat, spesialisnya sendiri. Ada Ibu Dr. Ermin Rahmawati MB Ahmad. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mas Arbain dan assalamualaikum semua sivitas akademika UIN serta para audiens yang juga menonton acara podcast pada pagi hari ini. Betul sekali Bu. Jadi bagaimana Bu keadaannya, mungkin kabarnya untuk di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah ya. Pertama-tama sih pasti tentunya kita patut bersyukur. Betul. Masih diberikan oleh Allah umur, usia sehingga masih bisa menikmati bulan Ramadan. Tentunya bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat juga seperti tadi kata Mas Arbain dan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Arbain bahwasanya untuk menjalani proses bulan Ramadan ini dengan baik ya tentunya penting untuk kita menjaga kesehatan dengan penekanan adalah kebugaran tubuh. Dan menariknya Mas Arbain, kenapa kita pilih topik kebugaran jantung ya? Karena memang ternyata kebugaran ini bisa kita tingkatkan dan kita maintenance di bulan Ramadan dan tidak hanya itu. Kebugaran ini juga bisa menjadi prasyarat untuk kita melaksanakan Ramadan dengan baik. Mungkin itu Mas Arbain. Itu highlight ya awalnya ya. Nanti kita akan membahas tentunya sudah dikasih di underline di garis bawah kebugaran jantung. Dan untuk di edisi kali ini kita tentunya akan membahas mengulik bagaimana kita menjaga kesehatan ataupun kebugaran jantung selama kita menjalankan ibadah puasa. Lalu kita kembali ke Ibu Dokter. Ibu Dokter, bagaimana sih, apakah seberapa penting sih sebenarnya kita menjaga kebugaran jantung? Karena mungkin biasanya yang kita bahas pola hidup atau makan, apakah memang ini juga sangat berimpact atau mungkin ada hal-hal yang lain? Oke, ya betul ya. Jadi semua sivitas akademika UIN, kenapa kok kita penting sekali menjaga kesehatan jantung dan secara garis besar tubuh kita, gitu ya. Kalau kita perhatikan jantung ini adalah sebuah organ yang kecil ya yang hanya berlokasi di sebelah kiri tubuh kita dan fungsinya ternyata sangat vital. Sangat vital. Jadi itu mungkin penekanannya bahwasanya fungsi jantung adalah memompa darah kaya oksigen dan kaya sumber nutrisi ke seluruh tubuh sehingga tubuh dapat energi. Ya, dapat energi. Jadi bisa dibayangkan ketika jantung kita mengalami masalah, maka tentunya energi yang dibutuhkan, oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita itu akan menjadi berkurang dan itu menghasilkan performa yang tidak baik dan kalau pada kondisi yang sudah severe atau parah maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya. Tidak hanya pada penyakit jantungnya tapi seluruh tubuhnya. Nah, di sini dan data menyebutkan Mas Arbain bahwasanya ternyata penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler, jadi penyakit jantung dan sistem sirkulasi itu masih saat ini menempati peringkat pertama penyebab kematian di seluruh dunia dan ternyata tidak hanya itu. Saat ini di Indonesia penyakit kardiovaskuler sudah menempati 5 peringkat teratas dan ini angka yang progresif meningkatnya ya. Dan tidak hanya itu yang menjadi suatu concern bagi kita semua bahwasanya penyakit kardiovaskuler saat ini sudah trennya menurun ya. Jadi menurun ke orang yang lebih muda
Wow, bukan hanya yang mungkin Bukan hanya kalau dulu di era 10-20 tahun yang lalu, usia yang menderita penyakit jantung dan sirkulasi itu adalah di usia 50 tahun, 60 tahun. Tapi kalau kita perhatikan sekarang usia penyakit kardiovaskular sudah bergeser ke arah 30-40 tahun sudah ada. 10 tahun 10 tahun ke bawah lagi. Nah, itu adalah pentingnya kenapa kok kita highlight kesehatan jantung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan screening awal potensi kita terkena penyakit jantung di kemudian hari. Salah satu clue-nya adalah tes awalnya adalah kebugaran. Nah, ternyata kebugaran di sini itu tidak hanya menjadikan tes untuk saya berpotensi tinggi untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari terlepas dari pemeriksaan laboratorium lain, tapi ternyata kebugaran juga menjadi prasyarat untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam kondisi steady state dan tidak mengalami kelelahan. Maka dari itu, tes kebugaran dan bagaimana upaya mencapai kebugaran itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dan harus semua masyarakat lakukan ya, agar supaya tetap sehat dan mampu menjalankan aktivitasnya tanpa kelelahan dan kemudian untuk stay safe, stay healthy sampai usia tua nanti. Begitu. Bu Dokter, tadi kan sudah dijelaskan kalau ternyata memang jantung adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan ya di seluruh dunia dan peningkatannya bukan hanya di mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu itu dari umur 50 sampai 60 sekarang malah turun ke 40 bahkan sampai 50 sudah mulai ada yang terkena penyakit jantung. Lalu tadi disebutkan adalah kebugaran nih Bu Dokter ya. Kebugaran ini kan dari pola hidup sehat. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi mungkin dari awal ya, screening awal dari kita sendiri, ciri-ciri kayaknya kita berpotensi punya penyakit jantung nih. Mungkin ciri-cirinya dari kita sendiri itu seperti apa? Mungkin ditinjau dari sektor kebugaran atau dari ciri-ciri yang lain ini Mas Arbain. Dari kebugaran sendiri dulu. Oke. Ya, jadi kalau kebugaran tadi sebenarnya kalau kita definisikan kebugaran adalah kemampuan seorang individu untuk dapat melakukan aktivitas kesehariannya secara optimal tanpa mengalami kelelahan, apalagi juga ditambah ketika dia mengalami suatu stresor. Itu adalah definisi kebugaran. Sebenarnya kebugaran itu kita bisa klasifikasikan menjadi 2 tipe kebugaran. Yang pertama adalah kebugaran terkait dengan kesehatan, dan yang kedua adalah kebugaran terkait dengan keterampilan tubuh. Semuanya penting, tapi yang menjadi major concern kita adalah yang kebugaran terkait dengan kesehatan. Dan kalau kita perhatikan, kebugaran terkait dengan kesehatan itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi lagi. Yang pertama adalah kebugaran terkait dengan jantung atau biasa dikenal dengan cardiorespiratory fitness, atau bahasa Indonesia adalah kebugaran respi atau kebugaran jantung dan pernafasan. Jantung dan pernafasan. Ya, terus kemudian yang kedua adalah kebugaran terkait dengan endurance dari otot dan kemudian kekuatan dari otot. Mungkin itu dan yang kedua, kebugaran terkait keterampilan itu seperti bagaimana kita mampu mengkoordinasikan tubuh kita dengan baik antar otot, rangka dalam melakukan suatu tindakan, atau bagaimana kita seimbang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Tapi concernnya adalah kenapa kita ke kebugaran terkait dengan kesehatan dan fokus kepada kebugaran kardiorespirasi. Seperti saya sampaikan bahwasanya memang sistem jantung, sirkulasi inilah yang menentukan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan merupakan prediktor dari banyak penyakit, terutama adalah penyakit kardiovaskular. Nah, terus kemudian bagaimana ciri-ciri dari seseorang yang tidak bugar dan bagaimana ciri-ciri dari seseorang yang tidak atau memiliki potensi memiliki penyakit kardiovaskular. Betul, gitu ya. Kalau yang tidak bugar, simple saja sih ya Mas, berarti dia mudah lelah. Ya, dia mudah lelah. Ketika ada stresor, dia mudah capek dan dia mudah sakit. Nah, itu adalah ciri yang sangat mudah dapat diamati terkait dengan orang yang tidak bugar. Kemudian yang kedua, ciri dari penyakit kardiovaskular, karena penyakit kardiovaskular itu tentunya banyak banyak tipenya. Tapi mungkin salah satu keluhan-keluhan yang khas pada penyakit kardiovaskular itu adalah gampang capek juga. Kemudian sesak nafas, bisa sesak nafas saat beraktivitas awalnya. Kemudian pada saat tertidur tiba-tiba bangun, terus kemudian terbatuk atau terjaga gitu ya. Terus kemudian selanjutnya nyeri dada yang khas sekali pada jantung. Biasanya kalau sindrom koroner akut atau serangan jantung, nyeri dada seperti dihantam benda berat, kemudian menjalar ke sebelah kiri. Kemudian selanjutnya biasanya kalau sudah parah ada pembeng
pembengkakan ya. Jadi pembengkakan mulai dari kaki, bahkan kalau udah pada kondisi parah bisa sampai kepada perut ya, sampai kepada akhirnya paru-paru, mungkin kayak gitu. Nah, itu tadi ada banyak sekali ternyata yang bisa menjadi ciri. Kalau mungkin paling utama adalah ketika sahabat kampus ataupun penonton yang ada yang sekarang menyaksikan itu sudah merasa lelah, terus ada tekanan atau mungkin pekerjaan tambahan, itu sudah tidak sanggup lagi untuk menyalakan dengan maksimal. Itu adalah ciri utama untuk kebugaran. Namun untuk ciri-ciri Anda mungkin terkena penyakit jantung, tentunya kita tidak boleh menganalisis sendiri, langsung harus ke dokternya atau mungkin ke spesialisnya. Tapi kalau misalnya mungkin yang telah disebutkan oleh dokter tadi, ada di ciri-ciri kesehatan kalian, mungkin bisa langsung berkonsultasi ya ke dokteran. Bisa berkonsultasi ke FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Okay. Ada Poliumi juga di situ. Ada Poliumi juga, bisa langsung ke UIN Malang sendiri ya. Betul. Lalu Bu Dokter, biasanya hal-hal tersebut itu dipicu karena kebiasaan seperti apa, Ibu Dokter? Mungkin pola makan atau bahkan cara bagaimana mengolah keseharian aktivitas seperti apa? Ya betul, terima kasih Mas Arbain. Jadi ya ini perlu di Civitas Akademika ketahui bahwa resiko pemicu dari penyakit kardiovaskular dan menurunnya kebugaran itu sebenarnya terbagi menjadi 2 kategori besar. 2 kategori besar. Yang pertama adalah non modifiable, tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah dapat dimodifikasi. Kalau tidak dapat dimodifikasi, contohnya apa? Contohnya adalah usia. Semakin tinggi usia, otomatis potensi kebugaran juga akan semakin menurun ya. Kemudian yang kedua adalah genetik ya. Jadi kalau misalkan ada orang ini, kalau terkait penyakit kardiovaskular ya, ada orang yang orang tuanya misalkan hipertensi ya atau darah tinggi. Nah biasanya si anaknya memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki hipertensi esensial ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, cuman ternyata pada era modern saat ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan sarana transportasi dan lain sebagainya, sarana perkembangan ekonomi makanan gitu ya, ekonomi pangan gitu ya. Nah ini ternyata modifiable risk factor lah yang paling mendominasi bahkan bukan bergesernya genetik, penyakit infeksi. Ya genetik pun itu dipicu oleh modifiable risk factor gitu. Jadi yang mendominasi bergesernya usia semakin muda dari penyakit kardiovaskular. Apa contohnya modifiable risk factor adalah ya pasti kebiasaan hidup, pola hidup, gaya hidup sehat. Nah, dan kita tahu di era modern saat ini gaya hidup sehatnya satu sedentary, dan yang kedua pilihan makanannya lebih banyak fast food ya. Kemudian kalau kita pecahkan ke sedentary, itu adalah sebenarnya pola yang tidak biasa beraktivitas fisik ya. Jadi tidak biasa berolahraga, tidak biasa bergerak, yang istilahnya anak-anak zaman sekarang itu adalah mager ya itu mungkin ya. Ayolah yang mageran ya. Ya, jadi itu mager, sehingga ya itu ya Mas Arbain yang menjadi potensi besar. Nah, selain itu juga anak-anak zaman sekarang ini seperti kelelawar ya, seperti apa ya? Seperti burung hantu ya. Apa Mas Arbain? Kalau di siang tidur, tidur, malam baru beraktivitas. Nah, malam baru beraktivitas. Nanti kita coba ulik ya bagaimana juga Ramadan itu bisa menjadi sarana untuk recovery terkait dengan kebugaran. Mungkin seperti itu. Nah, ternyata faktanya ya sahabat kampus saya, walaupun memang mungkin sebelum-sebelumnya kita mau tahu ternyata ini karena faktor genetik, tapi kita tidak boleh berdasarkan data ternyata ini dapat yang bahkan penyakit jantung yang dapat dimodifikasi ya. Bahkan yang datang karena kebiasaan pola hidup kita sendiri yang mendominasi menurunnya semakin di umur 30-an sampai di umur 40, malah lebih awal usianya. Jadi kita tidak boleh berpikir lagi kalau misalnya ternyata saya tidak punya genetik orang tua saya mungkin kemungkinannya tidak bakal terkena penyakit jantung, tapi ternyata tidak. Itu dimulai, bahkan gennya bisa dimulai dari kita sendiri dan menurunkan kepada anak kita. Lalu mungkin kita akan mengulik Prof yang tadi disebutkan terkait dengan bagaimana penyakit jantung itu kemudian bakal kita bagaimana cara mengatasinya untuk itu. Mengatasinya Jadi ya bukan mengatasi ya, kita sekarang berbicara pada pencegahan. Ya. Jadi pada pencegahan tentunya untuk mencegah
penyakit kardiovaskular seperti dalam topik kita yang kita fokuskan kepada kebugaran, maka kita harus menjaga kebugaran kita. Dan alhamdulillah kebetulan kita memang pada bulan Ramadan saat ini. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, tentunya banyak sekali limpahan pahala ya, yang sudah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan ternyata ada hikmah lain terkait dengan bulan Ramadan pada kesehatan jantung kita, bahwasanya ternyata dengan kita melakukan ibadah Ramadan dengan baik gitu ya, memanfaatkan waktu pada saat Ramadan dengan baik, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk tidak hanya mempertahankan kebugaran ya, tapi juga meningkatkan kebugaran tubuh kita. Sehingga dengan kita mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh kita, maka tentunya itu dapat menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Gitu. Oke. Lalu bagaimana kemudian tadi sempat disebutkan terkait Ramadan menjadi recovery kita tubuh, ya. Lalu mungkin hal apa saja yang mungkin menjadi alasan tadi Ibu Dokter mengatakan kalau ternyata Ramadan ini malah recovery tubuh, bukan mungkin ada yang sebagian lain merasa terbebani mungkin ada ini semakin loyo nih pas Ramadan, tapi ternyata fakta dari penelitian mungkin ya Bu Dokter, ini malah recovery tubuh seperti itu. Bagaimana dari Bu Dokter? Jadi itu Mas Arba'in dan seluruh Civitas Kampus. Kalau kita perhatikan bulan Ramadan ini ada ritual wajibnya adalah puasa ya, dan kemudian ada juga ibadah yang kerap dilakukan di malam hari adalah salat taraweh ya. Terus kemudian mungkin di sepertiga ada 10 hari terakhir ada itikaf gitu ya. Dan Masya Allah ya, ternyata memang Allah itu sudah men-setting kehidupan kita bulan Ramadan ini memang banyak sekali hikmahnya di bidang kesehatan ya. Kalau kita perhatikan kebugaran itu seperti tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan faktor resiko modifiable, gaya hidup yang tidak sehat ya. Gaya hidup yang tidak sehat yang pertama adalah pola makan yang tidak baik ya, pola makan yang tidak baik, di mana biasanya saat ini adalah terlalu banyak konsumsi gula dan terlalu banyak konsumsi fast food ya. Terus kemudian terkadang terlalu banyak kita highlight adalah terlalu banyak. Terus yang nomor 3 adalah sedentary life, bahwa saya tidak berolahraga ya, jarang berolahraga, jarang melakukan aktivitas fisik. Poin keempat juga yang kita highlight adalah stres. Bagaimana kemampuan zaman sekarang, jadi individu zaman sekarang dengan tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya, mental health ya. Mental health, jadi dia memang tingkat stresnya cenderung tinggi ya. Terus kemudian yang kelima adalah terkait dengan pola tidur. Dengan pola tidur yang tadi seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya memang pola tidur di era sekarang ini kita perhatikan bahwa saya seperti kemarin ya di Kayu Tangan gitu ya, saya jalan gitu habis taraweh gitu, loh kok ternyata lebih rame ya gitu ya, dan itu ternyata rame saya tanya sampai jam 12 jam 1 pagi mungkin ya. Nah ini ada yang keliru nih dengan masyarakat modern saat ini. Jadi ini adalah bagaimana kemudian bulan Ramadan dan istilahnya Islam itu sesuai dengan guideline yang memandu kita, seharusnya Ramadan itu malah menghasilkan efek kesehatan bagi tubuh kita dan kebugaran. Yang pertama kita tinjau dari ini Mas Arba'in, dari puasanya dulu ya, dari puasanya dulu. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa intermittent fasting gitu ya, itu memang memiliki manfaat untuk kesehatan dari banyak faktor. Yang pertama adalah dia dapat memperbaiki profil lemak. Jadi gitu ya Mas Irbain. Jadi profil lemak itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah kolesterol total, yang kedua adalah LDL, yang low density lipoprotein, yang ketiga adalah trigliserida, dan yang keempat adalah HDL. Sudah banyak sekali artikel yang mengupas bahwasanya intermittent fasting itu banyak modelnya ya. Tapi yang lebih menarik lagi ternyata ya, intermittent fasting versi umat Islam ini adalah dia itu menganut irama sirkadian. Itu yang mungkin tidak dimiliki dengan intermittent fasting model Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti mungkin pada kesempatan lain aja kita cerita ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dia bisa memperbaiki profil gula darah. Ya, jadi profil gula darah tidak hanya gula darah acak ya atau gula darah puasa, tapi lebih ke arah nanti ke suatu marker yang namanya HbA1c. Gitu ya. Jadi terus kemudian tidak hanya itu juga, jadi terkait dengan
intermittent fastingnya dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan bisa merecovery hormonal jika dilakukan sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang memang ada di Islam. Jadi sahur, kemudian tetap berbuka dengan yang manis dulu ya, tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya tetap tidur ya pada jam 9 jam 10 malam, terus kemudian bangun lagi di sahur. Kalau itu semua dirubah ya tentu tidak menghasilkan efek kesehatan seperti yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian selanjutnya terkait dengan aktivitas fisik. Nah, nanti kita juga bisa kupas sama Mas Arbain. Aktivitas fisik itu kan ada 3 level ya Mas Arbain. Ada yang pertama adalah ringan intensitasnya, kemudian yang kedua adalah sedang, dan yang ketiga atau moderate, yang ketiga adalah berat. Heavy exercise atau saya lupa namanya apa ya. Nah itu, kita perhatikan bahwasanya rutinitas tarawih ya, itu ternyata merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang kontinu ya. Terus kemudian lebih dari 30 menit durasinya. Walaupun memang intensitasnya di level light atau intensitas ringan. Ringan, maksudnya ringan. Tapi tentunya itu tetap memiliki dampak kepada tubuh, kesehatan tubuh, kebugaran tubuh itu ya. Jadi mungkin itu. Terus kemudian tadi sudah jelas kalau yang pola tidur seperti tadi saya sampaikan, dan kemudian terkait dengan tingkat stres, bagaimana sebenarnya umat Islam itu memaknai bulan Ramadan untuk memasrahkan diri kehidupannya kepada Allah, memasrahkan seluruh urusan kepada Allah. Tentunya mental health yang dimiliki oleh umat Islam harusnya bertambah baik ya pada saat Ramadan ya, karena diisi dengan banyak tausiah. Emotion controlnya. Ya, emotion controlnya juga ya, sehingga otomatis ya itu akan secara signifikan berpengaruh kepada kadar kortisol dan kadar simpatis di tubuh kita, dan kemudian tentunya itu akan berpengaruh kepada peningkatan kebugaran. Jadi itu mungkin Mas Arbain. Jadi kalau kita mau mengulik ya sahabat kampus, dari awal sahur, pola makan, jenis makanan, lalu kita menjalankan ibadah puasa, kita harus menjaga diri dari tidak melakukan tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Lalu nantinya buka puasa kita mencari makanan yang bergizi yang tentunya kita bisa save energi untuk di malam di besok hari, di esok hari. Lalu nanti di tarawih ternyata itu termasuk dari exercise ya. Kalau kita mau convert di bulan Ramadan ini secara kontinu, walaupun intensitasnya masuknya ringan, tapi ini secara kontinu berkelanjutan dari hari pertama hingga di hari ke-30 ya. Lalu tadi berbicara tentang lemak, ini memang saya pernah di sini saya membaca memang di puasa hari pertama itu kadar gula darah menurun sehingga tubuh terasa lemas ya di hari 1 dan 2. Lalu puasa hari ke-3 sampai 7 Bu Dokter, ini tubuh mulai gunakan lemak sebagai energi ternyata. Lalu sehingga pencernaan beristirahat. Nah, sampai berakhirnya di puasa 16 sampai 30 mungkin tubuh sudah menyesuaikan ya Bu Dokter ya. Ini fungsi organ perlahan kembali ke kapasitas maksimal. Maka mungkin ini yang mungkin ya Bu Dokter, kita merasa setelah nanti di 16 sampai 30 kita enjoy puasanya, bahkan di bulan kita melanjutkan di bulan selanjutnya yang tidak berpuasa gitu ya, seperti biasa saja seperti itu. Seharusnya begitu ya. Begitu ya Bu Dokter. Lalu Bu Dokter, mungkin kita terakhir nih, kita ingin mengetahui olahraga atau mungkin tips yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga, karena memang mengingat penting juga ya untuk berolahraga atau melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Mungkin insentif endurance-nya seperti apa, terus kita jenisnya seperti apa. Jadi betul ya kata Mas Arbain, bahwasanya kalau kita bicara tentang peningkatan kebugaran pasti wajib harus tidak sedentary life, dan wajib juga untuk melakukan aktivitas fisik. Salah satu bentuknya adalah olahraga gitu ya. Nah, kalau di sini terkait dengan anjuran yang dikeluarkan oleh WHO. Terkait dengan rekomendasi aktivitas fisik, tapi memang kita sesuaikan dengan bulan puasa ya. Maka tentunya ada beberapa penyesuaian. Ya, beberapa penyesuaian, baik itu terkait dengan waktu terutama ya. Kemudian yang kedua adalah durasi, dan yang ketiga adalah tipenya ya. Nah, kalau kita bicara dengan waktu, maka sudah banyak juga artikel yang menyebutkan ada 3 pilihan waktu untuk melakukan olahraga di bulan Ramadan. Tapi kita sekalian kupas satu persatu apa kelebihan dan keuntungannya gitu ya. Yang pertama adalah setelah sahur. Nah, itu boleh ya, boleh. Kemudian
kemudian yang kedua adalah sebelum atau menjelang berbuka. Oke, dan yang ketiga adalah setelah berbuka. Baik. Ya, dari 3 komparasi waktu yang tentunya memiliki kelemahan paling besar adalah yang setelah sahur. Oh, setelah sahur. Iya, setelah sahur. Ya. Karena haus ya. Hausnya. Karena mungkin memang setelah sahur kita punya cukup energi untuk melakukan aktivitas fisik ya. Namun sayangnya dampaknya adalah hidrasi tubuh kita. Setelahnya itu bisa ya berkurang dan itu akan mempengaruhi proses puasa ke depannya ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa pilihan yang setelah sahur bisa dilakukan, yaitu adalah yang resistance training atau weight training, olahraga beban. Itu mungkin tidak ini ya. Oke, itu yang nomor 1. Bagaimana yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah sebelum berbuka. Jadi kebugaran itu memang lebih identik dengan olahraga yang tipe aerobik, bukan yang weight training, jadi endurance training. Sehingga yang tipe kedua, endurance training itu lebih memang dilakukan sebaiknya adalah menjelang berbuka dan juga pada saat setelah berbuka. Nah, pilihan waktu itu juga aman ya. Karena apa? Karena hidrasi tubuh jelas ya, 30 menit sebelum berbuka, setelah itu langsung minum gitu ya. Dan kemudian durasi waktunya adalah 30 menit ya. Terus kemudian kalau bisa intensitasnya adalah moderate intensity. Bagaimana cara kita mengetahui moderate intensity? Adalah misalkan ketika kita berjalan cepat, pilihannya ya, ketika kita berjalan cepat ataupun ketika kita melakukan senam ataupun ketika kita melakukan jogging, maka itu kita pastikan nafas kita terengah-engah dan mengucapkan kata dalam satu kalimat terpatah-patah. Itu adalah moderate intensity. Tapi kalau sudah tidak bisa sampai tidak bisa kesulitan bernafas, ngos-ngosan, itu sudah masuk ke yang intensitas tinggi ya. Tapi kalau misalkan masih bisa mengucapkan satu kalimat dengan lancar, itu adalah light intensity. Nah, itu ya. Terus kemudian itu adalah pilihan yang kedua, dan kalau pilihan yang ketiga jelas ya. Jadi asupan energi sudah ada, terus kemudian jadi tidak memasalahkan masalah hidrasi, kemudian pilihan waktunya tetap sama seperti pada saat yang tipe kedua, endurance training, karena itu akan meningkatkan jumlah mitokondria kalau intinya gitu ya. Dan kemudian namun hati-hati dengan olahraga pada saat malam hari, karena olahraga itu identik dengan adrenalin yang tinggi. Padahal ketika kita sudah mau tidur di jam 9, jam 10, kita butuh adrenalinnya turun ya. Jadi jangan mendekati jam 9, jam 10. Jadi kalau bisa ya jam 8 itu sudah endingnya. Biarkan adrenalinnya turun sehingga pada jam 9 kita mulai naikkan hormon melatonin untuk tidur itu pada saat tidur gitu. Ya. Dan jadi yang highlightnya adalah untuk untuk persiapannya, status hidrasi tubuh harus diperhatikan. Jadi pastikan seluruh Civitas Akademika minum dengan jumlah yang cukup ya. Jadi 8 gelas ya, 8 gelas sehari, sehingga memastikan bahwa memang tubuh kita tidak mengalami dehidrasi gitu. Nah, itu tadi sahabat kampus, banyak sekali informasi dan ilmu yang saya dapat hari ini. Karena memang mengingat kalau saya pribadi, Bu Dokter, biasanya setelah makan saya atau mencari sahur itu saya jalan, saya nggak pakai motor. Jadi, jalannya itu cari di warteg dekat-dekat itu nggak yang pakai motor. Jadi setidaknya jalan pulang balik itu cukuplah bakar bakar kalori mungkin sedikit-sedikit, lalu buka kayak memang seger rasanya. Kalau saya sedikit keringat, terus nanti minum atau mungkin pas sahur, walaupun memang tadi hormonnya harusnya masih baru bangun-bangunnya gitu terus jalan lagi ya Bu Dokter. Dan itulah tadi ya sahabat kampus, ada sebenarnya banyak sekali informasi terkait dengan bagaimana kita menjaga pola kebugaran tubuh kita di bulan Ramadan. Namun sebelum menutup, kita mau mendengarkan closing statement atau mungkin pesan kepada para sahabat kampus dimanapun Anda berada. Monggo Ibu Dokter, mungkin pesan. Ya mungkin pesan terakhirnya gitu ya. Jadi buat sahabat kampus atau seluruh Civitas Akademika yang dirahmati Allah, bahwasanya bulan Ramadan itu kita butuh kebugaran yang optimal supaya kita bisa menjalankan seluruh ibadah, seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Dan ternyata bulan Ramadan itu sendiri dengan segala ibadahnya memiliki kebaikan atau memiliki hikmah di bidang kesehatan, salah satunya dengan cara peningkatan kebugaran, dan tentunya itu merupakan sarana yang paling efektif, murah ya, cost efektif untuk bisa kita mencegah penyakit kardiovaskular. Maka dari itu kita harapkan Civitas Akademika UIN
Amin mulai sekarang sudah bisa melakukan pemantauan pola hidupnya, baik dari segi makanan, dari segi aktivitas fisik, dari segi tidurnya, dan kemudian dari segi tingkat stresnya, dengan cara seperti yang disunahkan, dilakukan atau diperintahkan oleh Islam, agama kita, sehingga kita berharap memang umat muslim ini menjadi umat yang kuat ya. Umat yang kuat salah satunya adalah badannya sehat dengan jiwa yang sehat. Mungkin itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter untuk sama-sama juga Mas Arbain. Iya, pengetahuan dan informasi kepada para sivitas akademika di edisi Ramadan kali ini tentunya. Semoga bisa kita bertemu lagi untuk membahas mungkin penyakit-penyakit yang lain Ibu Dokter ya, atau mungkin dari penyakit jantung sendiri yang bisa menyebabkan hal-hal tertentu mungkin ya Ibu Dokter. Insyaallah. Dan inilah yang menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Dan tentunya untuk sahabat kampus dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan edisi-edisi yang lain, karena kita untuk spesial podcast Ramadan sudah membahas beberapa poin-poin penting dan hikmah-hikmah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya Arbain Al-Azhar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.